ngobrol-ngobrol ya Bu, ngobrol-ngobrol tentang kaitannya dengan pemetaan, ya. Pemetaan implementasi SPNI di sektor pendidikan, ya. Jadi kaitannya dengan penyusunan MKT, ya, evaluasi yang dilaksanakan oleh sekolah dan lain sebagainya. Tentunya ini bukan hal yang baru, ya, bukan hal yang baru untuk kepala sekolah ataupun guru, karena sehari-harinya ini yang dilakukan oleh lembaga gitu. Nah, kaitannya dengan RKT, sekolah punya dokumen RKT ya Bu? Sudah dibuat ya? Sudah. Untuk 1 tahun ini berjalan juga sedang berjalan ya? Oke. Nah, Bu Lina, dalam penyusunan RKT, ya, data apa saja Bu yang digunakan panjenengan dalam menyusun RKT? Dalam penyusunan RKT itu saya membuatnya dari pengumpulan data-data, terutama dari data PPD, terus dari KSP yang terdiri dari bagian-bagian dari KSP itu perencanaan pembelajaran dan sebagainya. Selain itu ada program sekolah juga di dalamnya, kalender pendidikan, dan ada hasil supervisi guru. Supervisi guru. Sama itu apa? AKAS. Oke, boleh diceritakan Bu proses penyusunan RKT-nya seperti apa? Cerita. Proses penyusunan RKT itu yang pertama kita mengundang dari guru, dari yayasan juga, dari pimpinan ranting Aisyah, kemudian dari perwakilan wali murid yaitu dari komite sekolah. Di dalam forum itu kita membahas tentang rencana kerja tahunan tersebut yaitu RKT. Kita menganalisis dari hasil rapot pendidikan tahun 2025. Kemudian kita membuat rencana kerjanya bersama-sama di situ. Jadi kita melaksanakan rapat pleno bersama untuk kemudian nanti disepakati dan disetujui bersama, sehingga nanti bisa disahkan dan dapat dipertanggungjawabkan bersama. Nanti melalui rapat ya, dan yang dilibatkan ada guru, ada orang tua, komite, yayasan juga gitu ya. Oke, komplit ya berarti ya. Oke, kalau Bu Leni sebagai guru memang tahu ya Bu ya ada dokumen RKT di sekolah ya? Iya, tahu. Tahu apa enggak Bu dokumennya? Tahu. Pernah buka-buka enggak? Bareng-bareng. Ikut membantu melihat. Oh ya, oke. Berarti memang benar-benar dilibatkan ya Bu ya? Dilibatkan. Karena saya juga sebagai operator, jadi kan Bu Lina meminta dokumen kayak ARKAS ya gitu sih Bu, untuk membantu penyusunan dari yang RKT itu. Oke, tadi juga sudah diceritakan ya data-data yang digunakan gitu ya. Nah Bu, apakah dokumen RKTU itu tertuang di dalam dokumen kurikulum sekolah? Belum. Yang tertuang itu baru sebatas di hasil rapot pendidikan. Rapot pendidikan. Berarti belum tertuang ya? Belum tertuang ya? Maksudnya tertuang itu bagaimana? Apakah seperti misalkan itu kan masalah tentang pendanaan seperti itu dan program. RKT itu kan rencana kerja tahunannya sekolah ya, rencana kerja tahunan sekolah. Tentunya kan di situ 1 tahun yang akan dilakukan oleh sekolah itu apa saja, itu kan di RKT. Nah, untuk kurikulum itu kan yang mengatur pembelajaran gitu kan. Nah, salah satu program atau kerjanya sekolah itu kan juga melaksanakan kurikulum.
Iya. Berarti kurikulum itu RKT itu kan berarti masuk ke dalam kurikulum. Jadi secara tidak langsung dimasukkan, cuman saya belum paham alurnya. Iya. Karena di KSP kan juga termasuk ada misalkan peningkatan kompetensi guru dan itu sudah tertuang di RKT-nya. Nah, artinya apa? Berarti kan RKT tertuang di dalam kurikulum, ya kan? Iya kan? Ya, berarti kan kayak misalkan di RKT jenengan ada program pengelolaan kinerja peningkatan kompetensi guru, ya kan? Nah, itu kan juga karena itu menyangkutnya di pembelajaran atau kurikulum, itu juga masuk di dalam RKT. Itu selain program kompetensi guru. Nah, apalagi yang masuk di dalam kurikulum selain itu tadi perencanaannya. Nah, lewat apa? Perencanaan pembelajaran. Lewat kegiatan intrakurikuler. Itu terjadwal melalui jadwal rencana program yang di RKT itu. Ya, terus kalender pendidikan itu bagian dari perencanaan kurikulum satuan pendidikan. Berarti tertuang di dalam kurikulum satuan pendidikan. KSP-nya sudah dibuat, Bu? Sudah, masih proses pembuatan yang tahun ajaran 2026-2027. Ya. Dokumen penyusunan RKT-nya juga ada ya, Bu ya? Termasuk dokumentasi kegiatan rapatnya itu tadi punya ya? Sama notulen kegiatannya ya. Oke. Nah, Bu, tadi kan Yuna menceritakan untuk penyusunan perencanaan program itu kan melalui PPD dan lain sebagainya ya, data-data sumber-sumber hasil supervisi pembelajaran juga kayak gitu ya. Nah, dalam 1 tahun ini pelaksanaan program kerja panjenengan, bagaimana keterlaksanaan program yang ada di sekolah panjenengan? Ya, evaluasinya bagaimana? Saat ini karena akhir tahun ajaran yang sebelumnya, jadi kita kemarin baru sempat evaluasi bersama apa sih kekurangan selama setahun pembelajaran kemarin itu, sekiranya nanti bisa diperbaiki di tahun sebelumnya. Nah, kurang lebihnya karena saya sama Bu Leni gurunya yang baru S1, jadi masih ada 2 guru itu yang masih proses pendidikan perkuliahan, ada 2 guru, dan itu masalahnya juga belum bisa masuk dapodik karena harus ada pengabdian dulu minimal 2 tahun, baru nanti sama yayasannya operator kabupaten itu nanti baru bisa dimasukkan ke dapodik. Masalahnya itu ya kurang lebih di itu profesionalisme pendidik dalam mengajar di proses pembelajarannya masih perlu bimbingan, walaupun sambil belajar juga, walaupun sambil menunggu. Satunya sudah kuliah, yang satunya itu masih sambil menunggu. Jadi sambil menunggu itu kadang saya share itu tentang pelatihan-pelatihan itu supaya bisa mengikuti untuk bisa nanti belajar ketika beliau menjadi kelas. Itu kaitannya dengan PTK ya, ada yang masih belum S1 ya. Nah, hasil evaluasi selama ini dari pelaksanaan program panjenengan seperti apa? Hasil evaluasi Ini secara umum aja. Secara umum sih berjalan sesuai sesuai program, alhamdulillah. Cuma kan kepuasan ketika program itu terlaksana, kadang kepuasannya belum sampai sempurna gitu, masih ada kekurangan-kekurangan. Terutama kadang kalau tahun kemarin itu berarti kaitannya komunikasi dengan orang tua. Memang seperti tahun-tahun sebelumnya itu banyak tipe-tipe orang tua yang kalau sekolah mengadakan program kegiatan itu orang tuanya mendukung penuh semuanya gitu. Tapi ada juga yang
ada nanti bekerja lah anti apalah gitu. Jadi seolah program yang dilaksanakan sekolah itu kurang mendapat dukungan jadi wali murid gitu. Jadi kalau mau bikin program lagi, ini orang tuanya tipe-tipe yang kayak kurang semangat kayak gitu. Jadi mau program itu akhirnya kita fokusnya ke anak. Tapi kadang kan program sekolah itu apalagi PAUD kan perlu adanya kadang pendampingan dari orang tua yang membuktikan kalau berarti orang tua itu peduli sama perkembangan anaknya. Tahun kemarin itu kayaknya gitu, orang tuanya terutama yang siswa yang lulus ini kemudian siswa pasti alhamdulillah semuanya mendukung penuh yang kalau ada kegiatan di sekolah itu jarang yang ikut hadir seperti itu. Ya, bikin dasar programnya kurang sukses. Berarti perlu ada perbaikan ya untuk tahun selanjutnya gitu ya. Nah, di dalam penyusunan RKT yang dengan tadi diceritakan sudah disusun, ada hasil dari evaluasi program sebelumnya apa tidak? Contoh misalkan, di tahun kemarin tuh saya belum puas ini dengan program ini nih, perlu perbaikan ini. Ya, makanya saya programkan lagi lah, tapi nanti akan saya perbaiki di sisi ininya gitu. Terus misalkan program ini belum terlaksana nih di tahun sekarang ini, di tahun kemarin ini saya programkan lagi juga karena terkendala bla 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 kayak gitu. Ada proses yang seperti itu enggak? Ada, sebagai bahan evaluasi dari sekolah tentunya. Jadi program-program yang sekiranya kemarin terlaksana bagus kita ada lagi, kalau enggak kita evaluasi, sekiranya kurang ganti program yang lain. Ya berarti program-program yang berjalan bagus dipertahankan, dilanjutkan. Kalau yang belum, kiranya kurang diminati, kita ganti yang baru, cari apa lagi yang baru, cari lagi inovasi gitu ya. Artinya kesimpulan dari sini berarti penyusunan RKT-nya itu kan didasarkan dari hasil evaluasi program sebelumnya gitu ya. Berarti ada proses evaluasi ya Bu ya. Evaluasinya yang diprogramkan sama Bu Lina itu berapa kali Bu dalam satu tahun? Berarti per semester. Per semester. Nanti dua kali gitu ya. Atau kadang kalau evaluasi kegiatan itu kadang kita bisa evaluasi mingguan. Kadang kan ada pembelajaran yang harus dicapai dalam satu minggu itu, misalnya kegiatan apa, sekiranya belum tercapai dievaluasi untuk minggu berikutnya lagi. Oke, berarti memang evaluasi itu dilaksanakan ya, bisa secara mingguan untuk pembelajaran gitu ya. Yang dilibatkan siapa saja Bu dalam proses evaluasi program? Dalam proses evaluasi Iya. biasanya sama dewan guru aja sih. Dewan guru saja. Terus untuk mengkomunikasikan hasil evaluasinya panjenengan seperti apa? Dalam mengkomunikasikan hasil evaluasi biasanya saya mencoba menanyakan apa kelebihan dan kekurangan guru tersebut, terutamanya dalam mengajar selama satu minggu itu. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan, hambatannya apa gitu. Kadang kan perlunya komunikasi itu kalau ada hambatan, ada yang nanti saya bisa tapi nggak disampaikan ke kepala sekolahnya, jadi seolah menjadi beban sendiri yang kepala sekolah belum tentu tahu hambatannya apa, ternyata menjadi hambatan. Sejauh ini kendala-kendala apa Bu atau hambatan-hambatan apa Bu yang panjenengan temukan di sekolah panjenengan? Terutama kayaknya komunikasi dengan wali murid. Kayaknya wali murid itu juga perlu komunikasi tentang utamanya pembelajaran anak didiknya. Yang pertama itu kan ada tanggung jawab kelas sebagai guru kelas, dan supaya guru kelas juga tidak merasa ketinggalan informasi dari wali murid. Kadang ada wali murid ini yang komunikasinya bukan ke guru kelas tapi langsung ke kepala sekolahnya seperti itu. Jadi supaya terarah dulu ke guru kelasnya,
guru kelasnya kalau ada hambatan bisa melaporkan ke kepala sekolah. Alurnya aja sih itu sebenarnya kadang kurang komunikasi. Jadi kadang kalau ada wali murid yang langsung melapor ke kepala sekolah seolah guru kelasnya kenapa saya tidak diberitahu padahal saya penanggung jawab kelas. Oke. Berarti kaitannya dengan komunikasi ya? Kaitannya dengan komunikasi. Selain komunikasi ada lagi mungkin dari guru hambatan yang ditemui, dijumpai di sekolah, mungkin dalam pembelajarannya juga, terus dalam melaksanakan program sekolah yang lain. Sepertinya ya cukup sih Bu, enggak ya ada sih kalau untuk pembelajaran kadang karena kelas waktu kemarin ya yang sudah ini kelas saya itu terlalu gemuk dengan ruang kelas yang sempit itu menyebabkan apa ya anak kurang leluasa kayak gitu pembelajarannya, jadi ya kurang maksimal untuk penataan apa sih alat bermain, jadi ya kami sebisa mungkin ditata dengan baik ya, tapi karena dengan ruang yang ukuran 4x6 dengan anak sebanyak 27 itu menurut saya gemuk. Nah, jadi saya sih udah saya minta ke kepala sekolah ini gimana ya Bu, akhirnya kepala sekolah yaudah yang kelas B itu dikasih guru pendamping satu, jadi ada dua guru yang kelas B dibantu untuk biar terkondisikan dengan baik. Ada lain, yang lain selain komunikasi dan gemuknya kelas, groundednya kelas. Itu kadang itu apa namanya mengembangkan kemampuan peserta didik yang memang peserta didik tersebut itu memiliki kelemahan intelektual. Kebutuhan orang tuanya itu sangat berbeda. Akhirnya kita temukan ada anaknya, ada orang tuanya, kita bersama mengevaluasi kemampuannya. Ini orang tua sebenarnya juga tahu, cuman seolah orang tuanya itu menekankan saya kan sudah menyekolahkan anak saya. Ya, kok anak saya nggak bisa gitu. Iya, di rumah juga nggak mau sama saya lah deh. Saya juga sudah berusaha. Oke. Baik, nah, kita kembali lagi kaitannya di penyusunan RKT lagi gitu ya. Jadi evaluasi juga dikomunikasikan gitu ya. Untuk RKT itu sendiri juga tentunya dikomunikasikan ya Bu ya. Mengkomunikasikannya seperti apa Bu? Mengkomunikasikan dengan Ya, ini dengan komunikasikan ke siapa saja dan prosesnya seperti apa? Maksudnya kalau itu saya ada pembekalan awal tahun untuk semua wali murid dan juga guru. Jadi kurang lebih semua program di RKT itu disosialikan di kegiatan awal usaha tahun. Oke, di awal tahun ya, sosialisasi ke orang tua ya. Selain berarti kan itu sosialisasi secara langsung ya. Ada yang tidak langsung? Untuk mengkomunikasikan program-program panjenengan yang sudah jenengan buat lewat media sosial. Ada lagi? Udah ya. Nah, menelisik di RKT lagi Bu, ini ya. Nah, apakah di dalam perencanaan tahunan yang jenengan buat itu sudah mencakup aspek perbaikan pembelajaran, pengembangan profesional atau tata kelola PTK serta Sarwas? Iya, jadi dalam mengembangkan RKT itu kita di programnya juga berarti memprogramkan sekaligus menganggarkan untuk peningkatan kompetensi guru, kemudian pemeliharaan sarana prasarana dan juga pembelajaran untuk
berikutnya Bu, tentang kembali lagi ke masalah evaluasi tadi. Dengan kan menyebutkan baru melibatkan guru ya, evaluasi ya tadi ya, hanya di sebatas guru. Yang tadi dengan bilang itu tiap semester ya, dilaksanakannya setiap semester ya. Nah, data-data apa saja Bu yang bisa panjenengan gunakan sebagai bahan rujukan untuk evaluasi? Bahan rujukan untuk evaluasi itu yang terlihat itu dari penilaian dari guru tersebut, penilaian pembelajaran di kelas. Jadi penilaian guru, baik penilaian guru tersebut apa namanya, penilaian kelasnya dari penilaian checklist, berarti pembelajaran guru tersebut. Kemudian dari evaluasi supervisi. Supervisi pembelajaran. Ada lagi? Data-data lagi? Nggak ada ya? Nggak ada, paling cuma apa ya, sharing aja Bu. Sharing. Evaluasi. Namanya apa, pelatihannya apa? Soalnya kadang dengan sharing evaluasi itu bisa apa ya, gurunya bisa mulai belajar ngomong gitu Bu. Lebih tidak formal. Kalau misalnya apa kayak terlalu tegang, tapi kalau misalnya kayak saya ini kan walaupun kepala sekolah meminta pendapat dari guru-guru, terasa lebih kayak fleksibel, lebih santai gitu kan. Kalau misalnya dikhususkan ini ada rapat ini diagendakan, itu malah terasa apa ya kayak gitu. Rasanya beda ya. Tapi sebenarnya itu juga bagian dari koordinasi ya, bagian dari rapat ya. Itu bagian dari rapat kepala sekolah dan guru. Oke. Nah, tadi kan kaitannya dengan evaluasi pakai supervisi gitu ya, hasil-hasil dari sumber datanya ya, supervisi. Terus tadi ada dari hasil ini murid ya, ini ya, murid. Data yang digunakan untuk evaluasi. Hanya guru ya berarti ya, digunakan ya. Kadang kalau mencoba masuk komite itu ada tipe komite yang bisa ngomong, ada yang nggak bisa ngomong. Karena kalau dijadiin komite itu kayak gak pada mau, terutama karena wilayahnya di desa, jadi mau laku nanti begini begitu, padahal sebenarnya ya tidak seperti itu saja, cuma koordinasi aja sama wali murid gitu, sebagai jembatan komunikasi antara sekolah sama orang tua. Banyak yang tidak mau Karena nggak bisa ngomong gitu ya. iya. Karena nggak bisa ngomong. Oke. Tadi supervisi pembelajaran, terus hasilnya murid, gitu ya. Itu kan bagian dari data yang digunakan untuk evaluasi. Itu berarti kan data internal ya. Itu kan data internal sekolah. Data eksternal yang digunakan ada nggak Bu? Data eksternal sih biasanya kita melihat di lembaga lain seperti apa sih gitu, cara evaluasinya seperti apa sih. Nah itu kalau sekiranya kita ada kekurangan, pasti kita mencoba untuk belajar dari lembaga lain tersebut. Rapor pendidikan itu kan itu data eksternal apa Eksternal. itu eksternal juga kan, jadi sudah dipakai mungkin Ya, itu dipakai juga ya untuk evaluasi juga ya. hasil dari Sulinjar ya. Ya, hasil dari Sulinjar. Selain itu siapa lagi Bu yang bisa dimasukkan sebagai untuk mendapatkan data eksternal dalam proses evaluasi? Dari yayasan biasanya. Dari yayasan itu paling tidak, terutama dari pimpinan di Dasman. Nah, Aisyah itu sering memberi masukan, nanti begini. Aisyah itu nanti harus ada begini, jadi kita sebagai bahan evaluasi berarti nanti dimasukkan ke program
tercapai A, B, C. Oke. Nah, itu dari yayasan ya Bu ya. Kalau secara kedinasan ada nggak yang jenengan libatkan dalam proses evaluasi? Jadi Ya. Ya, ada lagi nggak? Balik kalau dari monitoring BOP itu kan pasti ada masukan-masukan kalau ada pembinaan kedinasan seperti Ya, itu. kayak bisa dari pengawas, bisa dari dinas gitu ya. Itu Iya. data eksternal yang bisa digunakan ya untuk Iya. proses evaluasi ya. Nah, sekarang kaitannya dengan komite ini. Tentunya kan sekolah punya komite kan. Nah, sejauh mana pelibatannya ini di dalam proses evaluasinya sekolah ini? Kalau dilibatkan dalam perencanaan ya, tapi kalau untuk evaluasi Kayaknya belum banyak memberi saran atau apa. untuk kelas kalau yang di desa itu kayaknya itu Bu ya, dengan Soalnya ada pertanyaan ini. dengan karakter Untuk yang tahun ini kayak ini komite yang tahun ini kan tiap tahun komite berganti terus. Tidak tetap selalu itu. Jadi untuk yang tahun ini komite itu tidak itu aktif terutama untuk evaluasi. Kalau program lain sih beberapa juga lumayan juga. Cuma di tahun sebelumnya itu ada yang aktif juga, bisa komunikasi segala macam, memberikan saran. Yang ini tuh belum ada yang tahun ini. Mungkin tipe-tipe wali murid juga mungkin. Berarti ini ya, tidak belum dilibatkan ya dalam proses. Kendalanya apa sih? Kok kayak bilang susah ya? karena mungkin ibu wali itu rata-rata dia pekerja publik. Terus untuk ikut kegiatan atau misalnya dimintai saran atau pendapat tuh apa jadi bu guru kayak gitu ya kita gimana jadi bu guru apa jadi bu guru, tapi tahun sebelumnya itu ada komite yang memang dia itu mungkin dari pendidikannya mungkin ya, kalau yang sebelumnya itu karena dia itu sarjana hukum apa sih itu memang dia kayak ada pengaruhnya kayak gitu ya Bu ya, ada Jadi sangat komunikatif kayak gitu sama yang sekolah juga. sama sekolah sama wali murid, dia itu bisa Sama wali murid, menjembatani sama kayak gitu anak-anak. Bu, dengan program-program sekolah yang udah dibuat, terus dia menjembatani dengan wali murid, jadi kegiatan itu berjalan dengan enak, dengan lancar kayak gitu. Nah, ada kalau yang tahun ini itu yaitu satu dia mungkin yaitu rumah tangga yang bekerja di pabrik, terus dia nggak mau mengemukakan pendapatnya ya mana guru malam Kayak gitu. aja. Jadi mungkin nanti kedepannya kita untuk perwakilan atau komite kita harus mencari memang yang setidaknya bisa membantu kami juga, mungkin harus itu agar komunikasi dengan wali murid dan pendidik itu bisa lancar kayak gitu. Mungkin itu. Jadi itu juga perlu jadi bahan pertimbangan gitu. Jadi ini kaitannya dengan tipe orang tua muridnya ya. Tergantung dari tipe orang tua muridnya gitu ya. Kendalanya di situ ya, Pak. Kebetulan untuk tahun-tahun ini tipe orang tua muridnya mungkin yang kurang komunikatif gitu ya, kurang komunikatif gitu ya. Tapi ada nggak sih ibaratnya memang kalau secara resmi mungkin belum dilibatkan ya, seperti tadi Bu Lina katakan gitu ya, di dalam proses evaluasi gitu ya. Tapi mungkin di luar forum atau di luar istilahnya kedinasan kayak sharing santai kayak gitu dilakukan apa enggak? Dilakukan ya, tetap kita ngobrol sama wali murid. Ngobrol untuk misalnya kalau kita ada program kegiatan pentas seni kayak gitu ya, kita ngomong sama orang tua, pertama komite, nanti kemudian meneruskannya tetap ngomong, tetap berkomunikasi kayak gitu. Jadi bukan yang apa ya, secara formal sih tidak, cuman ya kayak sharing atau sekedar sharing kita ada gitu ya, komunikasi ya kaitannya dengan evaluasi lembaga gitu ya, evaluasi program ada ya.
boleh diberikan contoh-contoh refleksinya wali murid, refleksinya komite atau masukannya komite atau evaluasinya dari komite walaupun itu dilaksanakan tidak resmi nah, lewat sharing-sharing. Ada nggak? Pernah bilang apa sih? Barangkali jenengan. Kalau misalnya kalau komite sih jarang ya, tapi kalau wali murid Ya nggak apa-apa. yang lain mungkin Iya, wali murid dari ada wali murid. wali murid yang lain bukan hanya yang itu ditunjuk komite ya. Nah, Yang wali murid lain ya apa ya? Ya ada sih karena pendidik juga, cuman di lembaga yang lebih tinggi menyarankan supaya ibu-ibu wali murid yang lain itu bersama mensukseskan program sekolah, ibunya komunikatif. Tapi walaupun beliau berbicara seperti itu, tapi saya tidak bisa ikut juga. Tapi mensupport gitu. Iya. Berarti kebetulan untuk saat ini komite sekolahnya memang kurang komunikatif ya. Yang menjadi pengurus berarti ya. Iya. Tapi ada masanya itu wali murid sama-sama pada hamil, Bu. Hamil itu bisa bareng-bareng juga, Bu. iya. Mau kegiatan apa di sekolah? Ya mana Bu Guru aja. Ada satu misalnya ada satu angkatan satu kelas itu yang kompak, kayak yang penting anaknya kalau di TKB memang anak-anak itu Mandiri satu minggu pertama ditungguin ibunya, nanti minggu kedua udah dilepas, ya udah wali murid itu udah kayak senang aja sama udah nggak. Terus kalau ada kegiatan atau undangan dari sekolah itu ya yang itu kelompok B itu yang sekarang jadi komite itu rata-rata susah untuk itu ya Bun, berkumpul ya Bun, susah sekali Bun, saya heran. Tapi untuk yang ini kelompok A yang sekarang jadi kelompok B itu alhamdulillah sih pada kalau ada pemberitahuan untuk misalnya membahas ini alhamdulillah pada hadir. Oke, sip. Terima kasih atas obrolannya. Semoga nanti bisa lebih ini lagi ya, bisa lebih menggiatkan komite untuk Sarannya gimana ya Bu? Pelibatan di kalau di perencanaan kan tadi sudah dilibatkan ya. Kalau di dalam perencanaan itu kan sudah dilibatkan ya. Untuk evaluasinya. Iya, cuman mungkin untuk dievaluasinya itu kan belum maksimal gitu ya, karena yang menjadi kendalanya itu kan kaitannya komunikatif ya. Kalau dimintain saran juga ngomong terserah guru gitu ya, berarti kan kurang komunikatif dan kurang kritis juga kayak gitu. Nah mungkin sarannya ya berani mencoba untuk bisa pelibatan komite di lembaga itu khususnya di dalam proses evaluasi itu mencoba diundang secara resmi, mungkin untuk bisa biar rame, bukan hanya dengan orang tua itu saja, bukan hanya dengan pengurus saja, di beberapa orang yang mewakili. Iya, beberapa orang yang mewakili kayak gitu. Jadi sedikit demi sedikit nanti komite akan terlibat di dalam proses evaluasi. Jadi jangan hanya khusus pengurusnya, kan kita sudah tahu kendala pengurus komitenya itu kan kurang komunikatif gitu ya. Oke, ibaratnya dikasih rekam yang lain kayak gitu. Mungkin dicoba seperti itu biar ada keterlibatan komite di dalam proses, terutama kan evaluasi ya kan? Itu kan perlu dilibatkan juga. Jadi biar komite tahu gitu, dan tentunya hasil evaluasinya itu juga perlu untuk dikomunikasikan, kaitannya dengan RKT ya, kaitannya dengan asesmen, kaitannya dengan KSP, kaitannya dengan evaluasi juga. Itu kan semuanya butuh dikomunikasikan ya, bukan hanya ke guru ya kan, tapi ke komite juga. Oke, mungkin itu saja obrolannya hari ini, sangat menarik ya untuk Bu Lina dan Bu Leni. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat untuk kita ya, dan untuk kemajuan pendidikan khususnya di lembaganya Bu Lina TK Aba ya. Itu saja ya, kita langsung akhiri ya, dan langsung saya
tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke.